Shalom saudara dan saudariku, selamat pagi. Semoga Anda semuanya sehat walafiat dan selalu dikaruniai Tuhan rahmat yang berlimpah. Apakah Anda pernah merasakan bahwa Anda rendah diri? Anda merasa begitu rendah? Apakah Anda pernah merasakan bahwa Anda berada pada titik terendah dalam hidup Anda dan kemudian Anda semakin merendahkan diri Anda? Saya kira masing-masing dari kita pernah mengalami. Ada yang mengatakan rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Saya ajak Anda untuk melihat 9 hal positif yang wajib Anda, kita semua ingat ketika kita berada dalam titik terendah, ketika kita merasa sungguh rendah diri. Yang pertama, yaitu tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Itu yang harus kita ingat. Tidak ada yang namanya ciptaan Tuhan yang gagal. Tuhan tidak pernah menciptakan untuk satu kegagalan. Tuhan menciptakan untuk satu keberhasilan, kesuksesan. Apapun agama yang kita yakini, semua mengajarkan kebaikan dan kesempurnaan Tuhan. Dia yang adalah pencipta alam semesta dan isinya. Maka dari itu, saya kira tidak layak dan tidak pantas kalau kita mau menyakiti diri kita dengan merasa rendah. Karena Tuhan yang adalah sempurna selalu mau mengajak kita untuk menuju kesempurnaan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Itu hal positif pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, hal positif kedua, berhenti, stop, menjadi pembenci diri sendiri. Jangan pernah menjadi pembenci diri sendiri. Sadar kalau dalam banyak kesempatan kita selalu menjadi pembenci bagi diri kita sendiri. Orang yang selalu mengutuki kelemahan diri, ya kita sendiri. Kita sering mengutuki kelemahan kita. Seringkali, contoh konkret, kalau kita berkaca, kita selalu melihat kekurangan dalam diri kita. Tiap kita melihat media sosial, kita selalu merasa ada yang tidak adil, hidup ini tidak adil. Kenapa kita begini dan bukan begitu? Kita merasa bukan siapa-siapa, karena mungkin pekerjaan kita yang biasa, keadaan fisik kita yang biasa. Padahal, jika kita mau berhenti membenci diri sendiri, saya yakin pelan-pelan pasti kita akan menemukan sahabat, kita menemukan teman, kita menemukan pasangan, dan kita menemukan lingkungan yang baik yang bisa mendukung, menguatkan kita. Seorang pengarang, dia katakan begini dalam bahasa Inggris, namanya Jenny Yusuf. Dia katakan demikian, if only you knew how much and how big the love that is available to you, you would never doubt yourself, not even for 1 second. Because I used to be the biggest hater of myself until I found the source of everlasting love in me. That's when things started to change. Kita sering menjadi pembenci terbesar dalam diri kita. Kalau kita stop memikirkan itu, kemudian menggali cinta yang luar biasa yang ada dalam diri kita, kita pasti akan berubah. Tidak lagi merasa rendah diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi manusia itu tidak harus sempurna. Siapa yang bilang kita harus menjadi sempurna? Tidak ada, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sempurna hanya milik Tuhan. Kita manusia punya martabat karena Allah yang menciptakan kita.
Jadi terus mengapa kita harus berlomba-lomba untuk menuju kesempurnaan yang hanya milik Tuhan itu? Ketidaksempurnaan kita membuat kita spesial, membuat kita indah, membuat kita luar biasa. Ketidaksempurnaan itu yang membuat kita apa diri kita sekarang ini. Seorang penyanyi, Demi Lovato, dia katakan demikian, "Your imperfections make you beautiful. They make you who you are." Itu yang ketiga. Jadi manusia itu tidak harus sempurna. Yang keempat, jangan bergaul dengan orang yang meremehkanmu. Jangan bergaul dengan orang yang meremehkanmu. Jangan biarkan kamu terlibat dalam lingkungan toksik, lingkungan racun terlalu lama. Racun itu berbahaya, bukan? Kita tahu itu. Racun itu bisa membunuh. Kita hanya akan buang waktu sia-sia kalau kita bergaul dengan lingkungan yang beracun. Lebih baik kita cari lingkungan yang baru, lingkungan yang lebih sehat. Adele, seorang penyanyi, dia katakan demikian, "I have insecurities, of course, but I don't hang out with anyone who points them out to me." Itu yang keempat. Soal kita jangan bergaul dengan orang yang selalu meremehkan kita, lingkungan yang tidak melihat sisi positif daripada kita. Yang kelima, kita perlu berbeda agar hidup ini tidak terasa membosankan. Perbedaan itu perlu agar hidup menjadi hidup tidak membosankan. Jika standar kecantikan dunia hanya soal badan, hanya soal fisik, kulit putih, hidung mancung, body gitar Spanyol, yang pasti semuanya akan terasa membosankan. Pepatah klasik mengatakan pelangi tampak cantik karena kombinasi warna yang berbeda. Karena kombinasi warna yang berbeda membuat pelangi itu tampak luar biasa. Perbedaan membuat sesuatu menjadi luar biasa. Itu yang kelima. Soal kita perlu hidup berbeda agar hidup tidak terasa bosan dalam menanggulangi perasaan rendah diri kita. Yang keenam, hati-hati, insecurity bisa membunuh. Ketidaknyamanan, racun adalah racun bagi diri sendiri. Yang namanya racun, kalau diobati sembuh, dibiarkan ya bisa membunuh. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau mati atau kita mau hidup, kita mau sembuh. Rapper Eminem, kita kenal penyanyi itu, dia katakan demikian, "My insecurity could eat me alive." Ketidaknyamanan yang ada dalam diriku bisa memakan aku hidup-hidup. Jadi racun. Itu hal positif yang keenam yang harus kita ingat, bahwa ketidaknyamanan itu, insecurity, bisa membunuh kita. Yang ketujuh, rendah hati boleh, rendah diri jangan. Sekali lagi, rendah hati boleh, rendah diri jangan. Kita diajarkan untuk bersikap membumi, bersikap rendah hati. Ajaran setiap agama mengatakan demikian, tapi tidak dengan rendah diri. Setiap manusia pasti punya sisi positif dan negatif. Bukankah lebih baik untuk kita fokus pada yang baik-baik daripada kita sibuk dengan kekurangan diri sendiri? Tidak ada guna sibuk dengan kekurangan diri sendiri. Bukan cuma rokok, bukan cuma minum, bukan cuma makanan yang tidak sehat yang bisa membunuh kita. Ketidaknyamanan dalam diri kita, insecurity, merasa rendah diri, itu juga bisa membunuh kita lebih parah lagi.
Itu yang ke-7. Yang ke-8, berhenti membandingkan dengan pencapaian orang lain. Berhenti membandingkan dengan pencapaian orang lain. Itu yang ke-8. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak akan ada habisnya jika kita terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemarin dengan si A, hari ini dengan si B, lusa dengan si C. Kita sendiri akan merasa sesak dalam hidup karena terlalu banyak mendongkak untuk membanding-bandingkan. Lagi-lagi di sini insecurity, perasaan rendah diri. Karena kita membanding-bandingkan, kita tidak punya daya juang, semangat juang tidak ada. Steve Furtick, seorang tokoh publik, dia katakan demikian, "The reason we struggle with insecurity because we compare our behind the scenes with everyone else highlight reel." Alasan mengapa kita berjuang luar biasa, mengapa kita setengah mati dalam hidup ini, karena kita selalu membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Kita tidak pernah merasa nyaman dengan diri sendiri, selalu merasa rendah diri. Hal yang ke-8 yang positif tadi, berhenti bandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Yang ke-9, prioritaskan hidup kita untuk mencintai diri sendiri. Tentunya kita mencintai Tuhan kita, apapun agama kita. Tuhan yang sudah mencintai kita, mari kita cintai diri kita. Kita bahagiakan diri kita, karena Tuhan mau kita bahagia. Jangan pernah rendah diri. Kita tak akan pernah bahagia selama kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita cintai terutama semua kekurangan yang kita miliki. Tidak perlu rasa malu, tidak perlu rasa minder, tidak perlu merasa gagal hanya karena satu kekurangan diri kita. Ini tahun berapa? Tahun 2021. Kalau kita terus merasa rendah diri, kapan kita bisa maju? Mari kita bersemangat lagi. Ingat, setiap orang, setiap kita punya karakter masing-masing dan jalan hidup sendiri. Tuhan sudah tentukan itu. Jangan pernah merasa rendah diri. Percaya Tuhan yang mau kita menjadi bahagia, Tuhan yang sempurna itu akan selalu menuntun kita. Pegang tangan Dia, jangan lepas. Apapun agama kita, pegang tangan Dia, ikuti ajarannya, dan cintailah diri kita. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.